Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A atau kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Haris Fadilah dan rekan saya Nur Hatimah dan saya sendiri Novita Ayu dan dua rekan lain yang sedang bertugas memvideo Herlina dan Putri Nadia ingin membahas sejarah tentang Museum berdirinya Lambung Museum Angkorat. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Di sini kami ingin mewawancarai dua narasumber. Yang pertama Ngaran ulun Pak Haji Rusmiati, Jabatan Ulun Pamung Budaya. Ini bersama dengan Ibu Hajah Farida Arya. Beliau juga sebagai Pamung Budaya ahli media. Kami di sini ingin sedikit mewawancarai tentang sejarah singkat museum ini. Iya. Oke, dari yang pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi berdirinya Museum Lambung Angkorat ini? Iya. Terima kasih atas kesempatan dekat dalam wawancara ini. Yang pertama, kita dulu harus mengetahui latar belakang sejarah adanya museum di Kalimantan Selatan. Nah, adanya museum di Kalimantan Selatan itu dimulai pada tahun 1907. Jadi itu pada masa pemerintahan Belanda. Nah, pada waktu itu ada namanya Museum Borneo. Jadi yang dikelola oleh pemerintahan Belanda, letaknya itu di Benteng Tatas. Nah, Benteng Tatas itu sekarang menjadi berdirinya Sabilal Muhtadin. Nah, di situ ada benteng Belanda namanya Benteng Berarti Tatas. sebelum menjadi Sabilal Muhtadin, museum dulunya apa? Bukan, benteng. Oh, benteng. Di pojok benteng itu ada museum. Namanya Museum Borneo. Borneo Museum. Nah, seiring berjalannya waktu pada tahun 1942 Belanda itu diserang oleh oleh tentara Jepang. Nah, seluruh benda-benda yang ada di museum tentang budaya ataupun sejarah yang ada di dalamnya itu semuanya dibawa oleh tentara Jepang. Nah, itu entah kemana itu kita tidak tahu. Yang jelas Museum Borneo itu berakhir setelah ada serangan Jepang terhadap Belanda. Nah, pada tahun 1955 atas inisiatif seorang tokoh kita namanya Hasan Bondan. Nah, beliau itu adalah seorang pejuang. Nah, selain pejuang, beliau sayang sekali kalau hasil benda-benda temuan beliau, benda-benda baik sejarah ataupun budaya itu akan hilang atau akan dibawa oleh turis asing ke negeri mereka. Nah, untuk mengumpulkan itu beliau mendirikan Museum Kalimantan itu pada tahun 1955 di Banjarmasin. Wilayahnya di daerah dulu ada tempat orang membuat berita itu Nah, Percetakan. percetakan membuat berita itu. Nah, itu di situ dibikin ruangan namanya Museum Kalimantan. Nah, ternyata tempat itu terbakar. Nah, akhirnya benda-bendanya pun hilang. Nah, itu. Lalu para sejarawan ataupun para budayawan tetap berkeinginan untuk ada tempat untuk melestarikan benda-benda baik budaya ataupun sejarah. Nah, pada tahun 1967 dibangun lagi museum namanya Museum Banjar. Nah, tempatnya dulu ada Kanwil Pendidikan, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu tempatnya di
sekarang jadi kantor pariwisata ya. Dulu kan dulu itu asalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu pindah ke Gubernuran sini. Lalu di sana itu ditempati oleh kantornya ditempati oleh Dinas Pariwisata. Nah, itu. Nah, di bagian itu menjadi museum. Namanya adalah Museum Banjar. Nah, Museum Banjar ini ada ruangan kecil untuk mengumpulkan koleksi-koleksi yang akan dibuat museum permanen. Ternyata museum permanen itu dibuatnya di Banjarbaru. Nah, ini jadi cikal bakalnya itu adalah Museum Banjar. Nah, yang dikumpulkan oleh mereka para pecinta budaya dan sejarah pada waktu itu. Nah, itu lalu atas perjuangan mereka itu tadi, pada tahun 1974 dibangunlah museum ini dan selesai pembangunannya pada tahun 1978. Nah, pada tanggal 10 Januari 1979 museum ini dibuka untuk umum. Nah, diresmikan oleh Profesor Dr. Daud Yusuf yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, itulah sejarah berdirinya Museum Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Lambung Mangkurat. Perawatan benda-benda yang di museum ini seperti apa, Pak? Perawatan? Heeh. Ada khusus. Misalkan kan ini di dalam etalase kaca, apakah ada dibersihkan ulang kah nantinya? Kalau untuk konservasi itu ada khusus tempatnya, ada laboratoriumnya, ada laboratorium tempatnya kita. Tapi untuk hari ini kayaknya kau bubuhan pian karena bubuhannya sibuk dengan ada kegiatan debat permusiuman. Kalau hendak lain waktu dan mau ulah surat. Kalau ada penemuan yang lainnya, misalnya tiba-tiba dalam tanah bentuknya berbeda, terus diteliti lah Pak, ini benda purba atau benda zaman dulu kah? Terus? Nah, itu mengenai informasi dan mengenai koleksi yang akan dijadikan koleksi museum. Nah, itu ada tahapannya. Misalnya anggaplah kamu tuh di kampung, itu contohnya itu apa ngarannya tulang paus, tulang gajah tanah. Jadi orang kampung itu pas mau ulah sumur untuk menganu ikan itu kan, memelihara ikan. Ternyata dapat itu, lalu dilaporkanlah ke daerahnya. Di situ di bagian pendidikan dan kebudayaan di kabupaten itu. Lalu kabupaten itu memberitahukan ke balai arkeologi dulu biasanya. Nah, balai arkeologi ini yang meneliti ini apa namanya fosilnya umur berapa tahun segala macam itu dan asli kadanya tahu benar itu. Nah, jadi mereka tuh tahu tentang hal itu. Lalu informasi itu lagi dilanjutkan ke museum. Lalu di museum ini ada timnya lagi, tim pengadaan koleksi. Nah, bila ada aja misalnya anggaplah temuannya di situ ya kayak gitu-gitu juga, misalnya barangnya misalnya keramik lah, misalnya dapat keramik tapi barangnya banyak di sini, nah itu ada dijadikan koleksi museum. Nah, itu diserahkan kepada daerahnya itu. Nah, tapi kalau itu memang langka, unik dan di museum ini ada atau hanya sebutingannya, kalau hendak supaya jadi cadangan untuk dibawa keluar misalnya segala macam, itu dijadikan koleksi museum dengan cara macam-macam. Ada yang orang menghibahkan, ada yang minta ganti rugi, ada apa namanya diinjam peminjaman atau lain-lain lah itu ada. Tapi yang paling banyak itu minta ganti rugi atau imbalan jasa. Nah, itu pun kita tidak sembarangan. Kalau dananya dari pemerintah daerah itu ada, nah baru kita ada. Kalau ada, kata kaum manukari kita. Nah, itu untuk pengadaan koleksi namanya.
Oke baik, mungkin kurang lebihnya sudah pertanyakan tadi sudah dipertanyakan oleh teman saya. Tinggal yang terakhir kita ingin melihat koleksi-koleksinya, Nah, ya, jalan-jalan gitu. Oke, silakan. Ya. Nah, ini adalah beberapa peninggalan kerajaan negara Dipa. Nah, kerajaan negara Dipa ini adalah kerajaan pertama yang sifatnya modern. Jadi modern ini maksudnya ada keratonnya, ada tentaranya, ada yang mengurusi administrasinya, nah itu disebut modern. Sebelumnya ada kerajaan orang-orang kita dulu, orang Dayak. Jadi mereka hanya sebuah kepala tokoh adat itu yang dianggap raja pada waktu itu. Nah, setelah kerajaan negara Dipa ini ada, lalu inilah kerajaan yang pertama yang sifatnya kerajaan modern. Nah, kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan ini didirikan itu pada abad ke-14. Rajanya yang pertama adalah Pangeran Suryanata, bininya itu permaisuri itu namanya Lindung. Nah, ini letaknya sekarang itu di Amuntai. Nah, dan di situ didirikanlah Candi Agung. Nah, Candi Agung. Nah, inilah ada beberapa batu bata, ada genteng dan lain-lain, ada peninggalan dari Candi Agung di Amuntai. Nah, selanjutnya karena ada permasalahan-permasalahan lain, salah satunya adalah permasalahan perdagangan dermaga. Jadi kalau di Amuntai tadi, kalau di Kerajaan Negara Dipa tadi tempat sungainya tuh kecil, lalu dipindahlah dermaganya ke Muara Bahan karena perdagangan pada waktu itu udah rame. Nah, Muara Bahan ini sekarang menjadi kota Muara Bahan. Kerajaannya dipindah di sekarang itu di wilayah negara. Nah, nama kerajaannya pun dirubah menjadi Kerajaan Nagara Daha. Nah, kenapa jauh dengan Muara Bahan? Nah, karena supaya bila ada serangan itu sudah diketahui, lalu persiapan lebih matang di Negara Daha. Nah, di sekitar ini juga dibangun candi namanya Candi Laras. Candi Laras ini letaknya sekarang itu di wilayah Margasari, perbatasan antara Kecamatan Nagara dengan Kecamatan Candi Laras. Nah, itu ini berdiri adalah ini beberapa peninggalan dari Candi Laras di Margasari. Silahkan kita ambil ya. Nah, ini adalah beberapa peninggalan dari Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam yang pada waktu itu dianggap masa keemasan atau masa kejayaan. Nah, di sini ada beberapa singgasana yang terbuat dari emas. Misalnya ada katupung dari emas, ada kursi emas, ada perisai dari emas, dan ada panginangan dari emas dan perak. Nah, ini adalah masa keemasan Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam. Ini adalah batu bara ya. Ini bara ini ada yang sudah tua, ada yang muda. Ini dan kemudian ini adalah salah satu penjualan intan. Mungkin ini di penggadean dari intan ini. Mungkin ini tapi bukan intan, tapi ini katanya kalau sudah dapat ini bahwa itu ada intan. Dan ini adalah batu gunung, batu alam biasa. Ini yang tuan-tuan di Kalimantan itu adalah ini batu bara ya. Nah, kemudian banyak juga di Kalimantan terdapat banyak kerang-kerangan juga. Nah, ini ada siput yang ada baik yang hidup di darat, di sungai dan laut. Nah, ini adalah contohnya darat siput kan, banyak siput. Kemudian
Nah, ini juga terdapat di sungai. Nah, sungai dan di laut. Ini apa enggak tahu juga apa ini namanya ini. Jadi apa dia itu. Nah, kemudian ini adalah menggambarkan satu ini apa nelayan. Nah, jadi dijadikan berdasar juga ada sebagian penduduk negara berkata yang kerjaan pokoknya adalah nelayan. Nah, itu adalah imigran-imigran yang datang dari Sulawesi itu Bugis. Nah, ini Bugis ini kan tinggal dengan apa pelayar kan orang berlayar. Nah, di sana itu banyak di daerah pantai Kota Baru. Nah, kerjaannya inilah situasi perkampungan mereka di pinggir sungai, pinggir laut dan pantai. Dan inilah mungkin tempat layarnya ya, ada yang digunakan. Bentuknya seperti itu. Ya, yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Inilah Minahama dari perkampungan suku Bugis di daerah Tagatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terdapat banyak sekali sejarah yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini. Yang tadi kita di lantai pertama ada sejarah-sejarah, kemudian yang di lantai kedua kita ada menemukan flora dan fauna, kemudian yang di sini, yang di ruangan ini kita menemukan rumah-rumah penjara. Ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang bernama Pak siapa namanya? Dorlan Purba. Nurlan Dorlan ya Purba. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dorlan Purba atas kerjasamanya dengan kelompok kami. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.